Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di dalam Al-Quran, sabar ini identik atau sejalan seiring dengan takwa. Jika kamu bersabar dan bertakwa, satu mengatakan ayatnya, la yadurrukum minallahi syai'a, kalian tidak akan mendapatkan bahaya. Yang kedua ayatnya mengatakan, kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka Allah akan memberikan bala bantuan kepada kalian, rupa turunnya 5.000 malaikat untuk menolong kalian. Maka itu kesabaran dan ketakwaan ini harus terus-menerus kita pupuk, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena puasa ini adalah latihan kesabaran. Jadi sabar itu adalah menahan diri, menahan nafsu dari segala sesuatu yang membuat kita ini tergiur, yang disenangi oleh jiwa kita itu harus kita tahan. Makanya dalam ibadah puasa itu harus ada pengorbanan diri. Dalam pengertian apa? Mengorbankan kesenangan diri sendiri, mengorbankan kesenangan dan kebiasaan sehari-hari kita. Allah uji kita dengan keimanan di bulan suci Ramadan ini adalah dalam rangka melatih diri kita meninggalkan syahwat, meninggalkan yang halal, meninggalkan makanan, minuman, dan hubungan suami istri yang halal. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk dan menambah, mempertebal kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi semua maksiat. Karena yang namanya maksiat itu godaannya luar biasa. Semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti menyenangkan, ya. Gak ada orang yang gak suka fulus, ya kan? Kalau ada tawaran sedikit untuk korupsi, kenapa? Karena ada iming-iming duniawinya. Nah, ini yang menyebabkan hamba Allah ini jatuh menjadi apa? Tsumma radadnahu asfala safilin, jatuh ke lembah, ke jurang yang terdalam karena dia memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Maka itu Allah mendidik kita selama bulan suci Ramadan agar kita bisa mengontrol diri. Maka itu kesabaran ini identik dengan keuletan. Muslim yang sukses adalah muslim yang ulet dalam bekerja, dalam menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah, ulet dalam melawan hawa nafsunya, godaan untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sabar bukan hanya untuk perkara-perkara agama, perkara akhirat, tapi juga sabar ini berdampak besar kepada urusan dunia. Kesabaran harus kita asah, sabaran harus kita latih dengan ibadah puasa. Makanya kata Sayyid Qutb, antara puasa dengan jihad fisabilillah itu berbarengan. Maka syariat ibadah puasa itu datang setelah syariat jihad. Tidak bisa umat Islam berjihad secara fisik melawan musuh, melawan kezaliman, kecuali dia harus kuat mentalnya, spiritualnya diasah, ditempa dengan ibadah puasa. Itu kata Sayyid Qutb dalam Fizilatul Quran. Mudah-mudahan puasa senantiasa meneguhkan kesabaran kita, meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mari kita sama-sama memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah Ramadan hari yang keberapa? 3 apa 4? Ya terserah ente dah. Yang penting jangan sampai 5, 7. Ya, ini beda mulainya sampai 3 hari. Itu beda dari mana itu?
Ya, oh, mulai puasa pakai quick count. Oh ya, boleh juga kalau begitu. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan yang kata Nabi SAW ada 5 keutamaan yang diberikan kepada umatku khusus di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum saya, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya nomor berapa itu? Nomor 7835. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan 5 keutamaan itu adalah yang pertama, kalau kita memasuki malam pertama di bulan Ramadan, Allah akan memandang kita dengan pandangan yang penuh rahmah. Siapa yang Allah pandang umatnya dengan pandangan yang penuh rahmah kasih sayang, maka Allah tidak akan pernah menyiksa hamba itu selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi SAW, bau mulutnya orang yang berpuasa kalau sudah menjelang sore itu baunya Masya Allah, karena kering mulutnya, ya, bukan karena makan jengkol. Nah, kalau ada yang cium bau temennya mulutnya bau makan jengkol, bau jengkol, nah itu harus dicurigai. Berarti dia kagak puasa, dia makan jengkol di warteg sebelah. Ya. Itu kata Nabi SAW, bau mulutnya saja itu lebih baik, lebih wangi daripada minyak kasturi, kata Nabi SAW. Yang ketiga, keutamaan umatku di bulan suci Ramadan adalah setiap hari dan setiap malam malaikat selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Hamba-hambanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada surga, wahai surgaku, engkau adalah makhluk, engkau adalah ciptaanku, aku perintahkan kepada kamu, bersiap-siaplah, berhiaslah, bersoleklah, percantik dirimu, karena hamba-hambaku akan berlomba-lomba dan aku perkenankan mereka untuk masuk ke dalam surgamu. Dan yang kelima, yang terakhir, kata Nabi SAW, di malam terakhir bulan suci Ramadan, selesai kita melaksanakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah itu terjadi hanya pada Lailatul Qadar? Tidak. Nabi SAW menjawab dengan tegas, tidak. Allah mengampuni semua dosa hamba itu bukan karena Lailatul Qadarnya, tapi karena prinsip di mana seorang yang bekerja ikhlas, dia bekerja dengan tulus, maka di akhir pekerjaannya dia pasti akan mendapatkan upah dan bayaran. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menghargai dan mengapresiasi seluruh hamba-hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan, maka di malam terakhir Ramadan itu dosa-dosa mereka semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan 5 keutamaan itu, insya Allah. Tema kita malam hari ini adalah, saudara yang dirahmati Allah, tentang keutamaan sabar dan tawakal. Ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sabar ini identik atau sejalan seiring dengan takwa. Ya, ada beberapa ayat yang menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, satu mengatakan ayatnya la yadurrukum minallahi syai'a. Kalian tidak akan mendapatkan bahaya. Yang kedua ayatnya mengatakan kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka Allah akan memberikan bantuan kepada kalian berupa turunnya 5.000 malaikat untuk menolong kalian semuanya. Maka itu kesabaran dan ketakwaan ini harus terus-menerus kita pupuk, kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena puasa ini adalah latihan kesabaran. Ya, sabar kita ngelihat makanan, ya, makanannya padahal halal, boleh kita makan, tetapi di siang hari di bulan suci Ramadan kita bersabar menahan diri, ya.
Jadi sabar itu adalah menahan diri, menahan nafsu dari segala sesuatu yang membuat kita ini tergiur, yang disenangi oleh jiwa kita itu harus kita tahan. Makanya dalam ibadah puasa itu harus ada pengorbanan diri. Dalam pengertian apa? Mengorbankan kesenangan diri sendiri, mengorbankan kesenangan dan kebiasaan sehari-hari kita. Allah uji kita dengan keimanan di bulan suci Ramadan ini adalah dalam rangka melatih diri kita meninggalkan syahwat, meninggalkan yang halal, meninggalkan makanan, minuman, dan hubungan suami istri yang halal. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk dan menambah, mempertebal kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi semua maksiat. Karena yang namanya maksiat itu godaannya luar biasa, Pak. Ya. Godaannya bisa berupa materi, ya. Godaannya bisa berupa kesenangan, syahwat perut, syahwat seksual, ya. Semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti menyenangkan. Ya, nggak ada orang yang nggak suka fulus, ya kan? Kalau ada tawaran sedikit untuk korupsi, tawaran sedikit, celah sedikit untuk markup, ya, bukan merekap ya, markup ini. Itu tawarannya luar biasa. Ya. Kita senang. Kenapa? Karena ada iming-iming duniawinya. Nah, ini yang menyebabkan hamba Allah ini jatuh menjadi apa? Tsumma radadnahu asfala safilin, jatuh ke lembah, ke jurang yang terdalam karena dia memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Maka itu Allah mendidik kita selama bulan suci Ramadan agar kita bisa mengontrol diri, memanage syahwat kita. Ya, nggak mungkin manusia itu tanpa syahwat, pasti ada syahwatnya. Syahwat pengen makan ketika lapar, syahwat pengen minum ketika haus, syahwat kepada istri yang halal, yang sah. Ya, ketika kita pengen, laki-laki pengen dan istrinya juga sedang, ya sedang ya, bukan haid ya, sedang ready gitu ya. Ya itu, ada kesempatan, pasti ada jalan gitu. Tapi semua itu ditinggalkan. Kenapa? Semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kesabaran ini identik dengan keuletan. Ya, muslim yang sukses adalah muslim yang ulet. Ya, dalam bekerja, dalam menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah, ulet dalam melawan hawa nafsunya, ya, godaan untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sabar bukan hanya untuk perkara-perkara agama, perkara akhirat, tapi juga sabar ini berdampak besar kepada urusan dunia. Ya. Jadi kalau dalam bahasa manajemen, dalam bahasa kapasitas diri, itu sabar itu identik dengan keuletan, ketangguhan. Makanya di dalam Al-Quran, doa yang dipanjatkan oleh siapa? Talut, walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam setiap peperangan itu syarat yang pertama, sebuah pasukan itu kalau ingin mendapatkan kemenangan dia harus ulet, harus tangguh, harus sabar, ya, nafasnya panjang, nggak terburu-buru, nggak gegabah, nggak boleh sembrono. Makanya yang diminta oleh pasukannya Talut kepada Allah ketika mereka berdoa di hadapan pasukan Goliat, Jalut yang begitu banyak dan besar, apa mintanya kepada Allah? Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Ya. Maka coba lihat saudara-saudara kita di Gaza itu ya. Menarik itu. Betapa mereka bisa bertahan sudah 160 hari di bawah gempuran Israel. Ya. Tentaranya jauh lebih banyak, lebih canggih senjatanya, lebih kuat logistiknya, lebih lengkap persenjataannya, ya.
uangnya nggak berseri, dukungan Amerika, dukungan Inggris, dukungan Prancis, dukungan negara-negara besar, ya. Udah gitu dapat dukungan, ya, secara politik Dewan Keamanan PBB. Setiap kali kita mau menghukum Israel, ya, karena melanggar hukum internasional, hukum perang, selalu diveto oleh Amerika, di backup oleh Amerika. Luar biasa. Apakah mungkin kita bisa mengalahkan dia? Kalau menurut logika manusia, nggak mungkin. Menurut hitung-hitungan matematika, nggak mungkin. Tapi menurut matematikanya Allah, itu sangat mungkin. Dan kunci utamanya adalah kesabaran. Ya. Rakyat Gaza itu sabarnya luar biasa. Kenapa sabar itu bisa tumbuh? Karena ada iman. Coba lihat, bayangkan saudara, ada seorang anak kecil, ketika rumahnya dibombardir, ya, dia ketakutan, dia panggil orang tuanya, ya, runtuh rumahnya, rumah tetangganya juga runtuh. Dia bertanya kepada orang tuanya, ibunya teriak-teriak, kemana umat Islam, kemana pemimpin-pemimpin negeri Islam? Kenapa mereka nggak bantu kita? Apa kata anak ini? Wahai ibu, ya, nggak usah kamu teriak-teriak, ya. Teriak-teriak juga belum tentu ada yang dengar, ya. Belum tentu sampai ke telinga mereka, para pemimpin-pemimpin negeri Arab dan Islam. Walaupun tetangga kita kaya-kaya, sultan-sultan, tajir-tajir, ya, tapi mereka udah nggak punya hati nurani. Ya. Mau kurang melihat hancurnya seperti apa Gaza itu. 70.000 lebih ton, ya, lebih dari 70.000 ton itu sudah dimuntahkan ke jalur Gaza. Itu kapasitas hulu ledaknya itu lebih 3 kali lipat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, luar biasa dahsyatnya itu. Apa kata anak ini? Gak usah kita teriak, gak usah minta tolong kepada makhluk. Bahkan kalau turun malaikat Jibril, seandainya Jibril turun, ini katanya anak, menawarkan bantuan kepada kita, saya akan bilang, kami tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Kami hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami hanya mengatakan kepadamu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, inilah sandaran, inilah sumber kekuatan, sumber kesabaran itu ada pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kecil di Gaza itu luar biasa, ya. Banyak yang bilang mereka ketika diputus listriknya, airnya, makanannya, pasokan makanan minumannya, ya, nggak apa-apa katanya. Biarkan Israel mau putus kita dari apapun, yang penting asalkan kita nggak putus hubungan dengan Allah. Ini luar biasa. Maka kita mesti banyak belajar kepada mereka itu. Ya, jangan kita yang sok hebat mau ngajarin orang bagaimana berjuang. Ya. Mereka itu sudah kenyang berjuangnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kita? Kita kuatkan mereka. Mereka yang berhadapan melawan agresi Israel itu, kalau menurut hitung-hitungan, ya, perang Arab Israel aja tahun 67 itu cuma bertahan 7 hari. 6 hari, mohon maaf, 6 hari. Pasukan gabungan, ya, 7 negara Arab itu cuma bertahan 6 hari. Hancur lebur pasukan Arab itu. Padahal kekuatannya, senjatanya juga sama, kuat. Karena di backup apa? Tahun 67 itu ada blok komunis kan? Ada blok Barat, Amerika, dan blok Uni Soviet. Negara-negara Arab waktu itu melawan Israel, perang, tahun 67, itu di backup oleh Uni Soviet. Senjatanya, pesawat tempurnya, itu nggak kalah canggih dari yang dimiliki oleh Israel, Pak. Tapi hancur lebur dalam waktu 6 tahun. Apa kurang pinter mereka? Apa kurang senjatanya? Apa kurang uangnya? Kurang dukungan dari negara besar? Enggak. Tapi kenapa bisa kalah? Apa jawabnya? Saudara kalau baca tulisannya Buya Hamka, ya, dalam tafsir Al-Azhar itu menarik. Di jilid 1 halaman 212, beliau menulis, menganalisis sebab yang paling utama kenapa negara-negara Arab Muslim itu kalah. Karena mereka tidak berpangkalan kepada iman. Mereka sudah meninggalkan nama Muhammad.
diganti dengan Karl Marx. Ya kan? Nah, mereka sudah melupakan ajaran Islam, diganti dengan ajaran sosialisme, komunisme. Mereka tidak peduli dengan keimanan lagi. Yang mereka agung-agungkan adalah nasionalisme jahiliyah. Isme-isme buatan manusia yang membuat kita kerdil, membuat kita lemah, dan menghilangkan persatuan dan kesatuan umat di seluruh aspek kehidupan. Inilah rahasia kenapa orang-orang Islam dan Arab yang jumlahnya jauh lebih banyak, persenjataannya enggak kurang lengkap, uangnya juga enggak kurang banyaknya, ya kan? Negara-negara Arab itu kan duitnya banyak itu, ya. Apalagi yang kayak petrodolar itu, ya. Kalau mereka mau bantu saudaranya untuk beli senjata, selesai itu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena nggak ada imannya, mohon maaf. Ya, ini harus kita sampaikan. Apa yang disampaikan oleh ulama kita, Buya Hamka tahun 70-an, itu masih relevan dalam kondisi kita saat ini. Dan Gaza sekarang berbeda dengan Arab tahun 67. Mereka sudah 160 tahun bisa bertahan. Kenapa? Karena memiliki kesabaran dan tingkat tawakal serta keimanan yang kuat dan dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pertolongan, memberikan karunia kesabaran kepada kita. Kesabaran harus kita asah, kesabaran harus kita latih dengan ibadah puasa. Makanya kata Sayyid Qutb, antara puasa dengan jihad fisabilillah itu berbarengan. Maka syariat ibadah puasa itu datang setelah syariat jihad. Tidak bisa umat Islam berjihad secara fisik melawan musuh, melawan kezaliman, kecuali dia harus kuat mentalnya, spiritualnya diasah, ditempa dengan ibadah puasa. Itu kata Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Mudah-mudahan puasa senantiasa meneguhkan kesabaran kita, meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia.
juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.